Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting juga menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ainun Supina, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Leonardo Ginting terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pemuda Marga Silima Kota Medan, periode 2024-2029. Pemuda Marga Silima pun deklarasi siap memenangkan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Pemuda Marga Silima Kota Medan siap memajukan Kota Medan karena Kota Medan didirikan oleh suku Karo Guru Patimpus. Pemuda Marga Silima Kota Medan dalam acara musyawarah daerah spontan pengurus mendeklarasikan untuk memenangkan Capres-Cawapres Prabowo Gibran pada pemilu nanti. Dikarenakan karena memang sosok kedua presiden ini, calon presiden ini adalah memang sosok yang benar-benar untuk menjadi pemimpin di Republik Indonesia ini. Kami menginginkan bahwa politik di tahun 2024 nanti penuh dengan rasa damai. Dari Medan, Martinus Sitorus TV One mengabarkan. Selama berlangsungnya badai El Nino di sepanjang tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat ambil langkah sigap untuk atasi dampak yang terjadi. Badai El Nino sudah mulai menerpa wilayah Kabupaten Lampung Barat sejak bulan Agustus hingga bulan November tahun 2023. Badai ini jelas membawa dampak yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan dan kekeringan. Maka dari itu, selama berlangsungnya badai El Nino, pemerintah Kabupaten Lampung Barat pun telah melakukan tindakan berupa mitigasi untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan, kurangnya air bersih, sampai pada kurangnya bahan pangan akibat dari fenomena alam tersebut. Dalam rangka menjalankan mitigasi terhadap dampak El Nino, Pemkab Lambar melalui BPBD melakukan upaya dengan menyiagakan 748 personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mulai dari tingkat kabupaten hingga ke pekon-pekon. Menanggulangi kurangnya air bersih, pemerintah menyediakan 3 tangki air bersih untuk suplai kebutuhan air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Penanganan terkait ketahanan pangan, pertanian juga menjadi hal penting yang diperhatikan pemerintah. Mengingat El Nino berdampak pada penurunan produksi gabah atau beras sebanyak 5% yang akhirnya memicu kenaikan harga beras. Dalam mengatasi kurangnya bahan pangan, Pemkab Lambar memberi bantuan berupa beras sebanyak 10 kg per kepala keluarga yang terdampak. Upaya-upaya penanganan jangka pendek ini sudah kita lakukan gitu, dan saat ini juga kita melakukan upaya untuk jangka panjang gitu, dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi Dam Parit Sri Mulyo yang ada di Pekon Suwo. Dari Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat Lampung memiliki banyak keanekaragaman budaya dan makanan tradisional. Salah satunya yaitu kue sepit. Kue tradisional yang memiliki rasa manis dan gurih ini biasa dijadikan suguhan kue pada hari raya maupun acara adat. Dalam proses pembuatan kue ini, bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana, hanya menggunakan tepung beras, terigu, telur, margarin, vanili, santan, dan gula. Bahan-bahan tersebut kemudian disatukan menjadi adonan lalu diaduk secara merata dan dipanggang menggunakan cetakan khusus berbentuk segi 4. Kue tradisional khas Pulau Pisang ini memang biasa dipesan menjelang hari raya dan acara adat. Mendekati bulan Ramadan, pembuatan kue sepit ini bisa mencapai 50 kg dengan harga Rp100.000 per kilogramnya. Selain untuk mengisi suguhan di hari raya dan acara adat, kue sepit ini juga menjadi alternatif penghasilan tambahan bagi warga Pekon Labuhan, Kecamatan Pulau Pisang. Untuk proses pemanggangan sendiri diawali dengan memanaskan cetakan yang telah diolesi margarin agar adonan tidak lengket di cetakan nantinya. Jika panggangan dirasa sudah cukup panas, barulah adonan dipanggang selama kurang lebih 5 menit menggunakan api kecil. Setelah melalui proses tersebut, kue sepit pun siap disajikan. Kue sepit ini adalah salah satu merupakan kue ciri khas dari Kecamatan Pulau Pisang. Sebenarnya sudah kerjasama sama PKK Kabupaten Pesisir Barat. Kerjasamanya seperti pemasaran. Penjualan lewat WA, UMKM ada di Pelabuhan Pulau Pisang.
Ya kita berusaha misalnya kayak lewat WA atau lewat wisatawan yang masuk ke Pulau Pisang bisa membantu untuk mempromosikan kue ini. Terus misalkan dari keluarga-keluarga yang datang ke Pulau Pisang. Dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Dalam rangka mengecek persiapan pelaksanaan Pilpres 2024, Pangdam 2 Sriwijaya mengunjungi markas Kodim 0401 Musi Banyuasin. Kedatangannya disambut langsung oleh Dandim 0401 Muba, PJ Bupati, Sekretaris Daerah, Kapolres, serta ratusan prajurit TNI. Kedatangan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil ke Kodim 0401 Musi Banyuasin disambut langsung oleh Dandim 0401 Musi Banyuasin, Letkol Infantri Eri Dwianto, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, Sekretaris Daerah Musni Wijaya, Kapolres Musi Banyuasin AKBP Imam Syafi'i, dan beberapa pejabat dinas serta ratusan prajurit TNI Angkatan Darat. Dalam kunjungannya, Pangdam 2 Sriwijaya mengecek langsung persiapan para anggota TNI khususnya di Kodim 0401 Musi Banyuasin dalam menghadapi Pilpres pada Februari mendatang. Terima kasih pertama-tama dengan Pak Bupati yang sudah menerima saya di tempat beliau. Terus tujuan saya datang ke sini adalah untuk mengecek kesiapan Kodim Muba dalam pelaksanaan kegiatan Pilpres nantinya di bulan Februari. Saya menekankan kepada prajurit saya untuk selalu menjaga netralitas TNI. Kemudian juga saya memerintahkan untuk menjaga pengamanan pelaksanaan Pilpres, membantu pihak Polri. Dan kemudian juga saya mengingatkan kepada anggota saya untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Angkatan Darat. Khusus program unggulan, ada 2 program unggulan dari Kodam 2 Sriwijaya, yaitu Dapur Masuk Sekolah. Usai berkunjung ke markas Kodim 0401 Musi Banyuasin, Pangdam 2 Sriwijaya selanjutnya mengunjungi Bumi Kriya Serasan Sekate dan menerima beberapa cendera mata dari PJ Bupati Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Bencana banjir yang melanda 5 kecamatan di Musi Banyuasin belum juga surut. Warga korban banjir mendapatkan bantuan dari pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Sosial. Banjir terus meluap akibat intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah Musi Banyuasin. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Sosial Musi Banyuasin memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah Kecamatan Sungai Keruh, Musi Banyuasin. Ribuan paket bantuan makanan siap saji, selimut, pakaian bayi, pakaian anak-anak, serta bahan pokok diserahkan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Musi Banyuasin, Ardiansyah, yang turun langsung ke lokasi banjir bersama Camat Sungai Keruh, Edi Haryanto, Kapolsek, dan Ramil, serta anggota BPBD dan Satpol PP. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bersama pemerintah kecamatan dan dari Kementerian Sosial datang sini turun melihat langsung sekaligus memberikan bantuan dari Kementerian Sosial, dan ini juga menjadi perhatian dan komitmen Pak Bupati dalam memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak pada banjir pada siang hari ini. Makanya kami diperintahkan oleh Pak Bupati untuk melihat langsung dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Sungai Keruh pada hari ini. Apa aja Pak bantuan ini Pak? Jadi alhamdulillah kami hari ini disupport dari makanan dari Kementerian Sosial dan pemerintah. Itu ada makanan siap saji, ada selimut, ada pakaian anak, pakaian bayi, dan juga ada terpal dan selimut untuk para korban yang terdampak dari banjir pada hari ini. Rencananya pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Sosial akan terus memberikan bantuan kepada para korban banjir di 5 kecamatan yang saat ini masih dilanda banjir. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, PT BBH Indonesia meresmikan kantor cabang di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Acara ini berlangsung khidmat dengan diiringi doa, syukur, dan memberikan santunan kepada anak yatim. Inilah suasana peresmian kantor salah satu perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, PT BBH Indonesia, cabang Kota Padang Sidempuan yang berada di Jalan Lintas Sumatera, Kota Padang Sidempuan. Peresmian kantor cabang PT BBH Indonesia diawali dengan ucapan terima kasih dari pihak cabang BBH Indonesia Padang Sidempuan, serta doa syukuran atas diresmikannya kantor cabang PT BBH Indonesia
yang diharapkan bisa memperkenalkan BBH di tengah masyarakat Padang Sidempuan. Kepala Cabang BBH Padang Sidempuan, Mauli Nasution, berharap dengan adanya peresmian kantor ini, BBH Indonesia bisa terus berkembang dan terus dikenal masyarakat. BBH Indonesia adalah perusahaan periklanan yang mengajak masyarakat untuk aktif melalui handphone yang bisa menghasilkan tambahan uang tanpa mengganggu aktivitas lainnya. Harapan kita setelah pembukaan kantor ini supaya masyarakat lebih mengenal apa itu BBH dan yang dapat memberikan uang tambahan atau uang masukan kepada masyarakat kita. Kita bergerak di bidang apa, Bang? Dalam bidang periklanan secara online. Ini sudah berapa lama Bang ada di Sidempuan? Di Sidempuan dikenal dari bulan 10 2023. Acara peresmian kantor ini diakhiri dengan pemberian santunan paket sembako untuk anak yatim yang berada di lingkungan kantor cabang BBH Padang Sidempuan. Kegiatan sosial ini juga kerap dilaksanakan rutin dari BBH Indonesia. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, Irfan, TV One mengabarkan. Puluhan relawan sesumsel optimis Prabowo Gibran menang satu putaran saat Pilpres mendatang. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Komandan Relawan Golf saat menggelar konsolidasi bersama puluhan relawan Prabowo Gibran sesumsel. Bertempat di Ballroom Hotel Algoritma Palembang, Minggu 7 Januari 2024, puluhan relawan Capres-Cawapres Prabowo Gibran Sumatera Selatan berkumpul untuk menggelar rapat konsolidasi memenangkan pasangan nomor urut 02. Puluhan relawan sesumsel optimis Prabowo Gibran menang satu putaran saat Pilpres mendatang. Hal ini ditegaskan langsung Wakil Komandan Relawan Golf, Eli Salomo Sinaga. Menurutnya, pihaknya sangat optimis Prabowo Gibran menang satu putaran, melihat animo dari masyarakat dan dukungan serta kebanggaan masyarakat terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Dalam rakorda ini untuk memenangkan Prabowo Gibran, bahwa kekuatan relawan di Sumatera Selatan cukup besar, dengan target relawan minimal berkontribusi 14% dari kemenangan di Sumatera Selatan. Maksud dan tujuan adalah memenangkan Pak Prabowo Gibran, bahwa kekuatan relawan di Sumsel ini cukup besar dan saat ini kita konsolidasikan supaya satu langkah, satu tujuan, satu kerja besar untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran. Relawan kita targetkan minimal kita bisa kontribusi 14% dari kemenangan di Sumsel. Amin. Sebagai kita disampaikan 14% relawan akan berkontribusi terhadap kemenangan Pak Prabowo Gibran. Dan target kita di Sumatera Selatan itu 70%. 70% berarti. Ini hasil investigasi kita, survei dari beberapa daerah, 12 kabupaten kota Sumatera Selatan. Kami optimis 70%. Kalau ada yang bicara 54 tidak, kita 70%. Prabowo Gibran menang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Arus balik mudik, Natal dan Tahun Baru, jasa angkutan laut masih menjadi favorit masyarakat. Tahun ini, PT Pelni menggelar mudik gratis di Pelabuhan Belawan. PT Pelindo Regional 1 Cabang Belawan bersama stakeholder pun mendukung penuh. Program mudik gratis yang diselenggarakan PT Pelayaran Indonesia atau Pelni Cabang Medan digelar selama 2 hari pada 6 Januari yang diberangkatkan sebanyak 166 orang pemudik menggunakan kapal kelut dan 7 Januari memberangkatkan sebanyak 173 pemudik dengan kapal Dorolonda. Untuk memaksimalkan lonjakan penumpang di Pelabuhan Belawan, PT Pelindo Regional 1 Cabang Belawan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan penumpang seperti layanan e-pass, boarding tiket kapal, autogate, tenda ruang tunggu, WC umum luar dan layanan terpadu lainnya. Manajer Bisnis Terminal PT Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, Irfan Fitriadi, mendukung penuh program PT Pelni Cabang Medan yang menggelar mudik gratis pada arus balik Natal dan libur Tahun Baru 2024 ini. Itu tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi hari ini tanggal 6 itu kebetulan sekitar 682 orang itu mudik gratis yang memang inisiatifnya dari Pelni. Kemudian besok itu sekitar 682 orang, kemudian naik kapal Dorolonda ya, tanggal 7 yang besok rencananya berangkat jam 10, datang jam 10 berangkat jam 5 begitu. Artinya Bang untuk mendukung langkah kita sebagai Pelindo mendukung karena memang kita sebagai punya fasilitas seperti itu adalah kita menyiapkan tempat untuk mereka melakukan kegiatan dengan pakai SOP
karena ada begitu, nah makanya kita mendukung untuk memberikan sini seperti itulah tempat yang disediakan. Antisipasi meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan laut, PT Pelindo Regional 1 Cabang Belawan akan terus meningkatkan layanan di Pelabuhan Belawan dengan mengembangkan digitalisasi layanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. PT Best Corp Syariah atau Komunitas Anti Riba menggelar sosialisasi ruang bisnis dan penghasilan tambahan kepada masyarakat Kota Palembang. Dengan keuntungan luar biasa, para mitra berpeluang mendapat reward mulai dari kendaraan sampai rumah mewah. Kegiatan sosialisasi yang dikemas dalam seminar ruang bisnis berpotensi menambah penghasilan bagi masyarakat. Kegiatan ini digelar di Hotel Algoritma, Jalan M. Isa, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Minggu siang. Turut hadir dalam seminar ini top leader nasional PT Best Founder HSC Hebat Luxury Ambassador Haji Rizky Fakhrial Purbianto. Kegiatan seminar terbuka untuk masyarakat umum direncanakan akan diadakan rutin di Palembang dengan tujuan membantu perbaikan penghasilan ekonomi masyarakat. Para mitra yang telah bergabung dapat memilih produk-produk unggul seperti produk pertanian, perkebunan, kesehatan, kecantikan, dan otomotif. Nantinya para peserta seminar langsung dapat menjalankan bisnis dengan keyakinan dan keberanian untuk mewujudkan impian mendapatkan reward berupa sepeda motor, mobil, dan rumah baru. Selain itu juga ada bonus tambahan yang ditawarkan seperti bonus harian dan mingguan. Gerakan acara sosialisasi ruang bisnis, bagaimana kita bisa mempunyai penghasilan tambahan dan bisa terbebas dari hutang dan riba. Dan di Palembang ini insya Allah akan rutin kita adakan dan mudah-mudahan banyak masyarakat yang ada di sekitar Palembang dan sekitarnya ini juga bisa merasakan manfaat dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Di PTB itu simpel, kita daftar dan alihkan belanja produk. Karena kita tidak bermitra ke PTB, tetap beli produk-produknya selama ini. Ada parfum, ada hand body, ada sabun, ada sampo, banyak kebutuhan. Selama ini keuntungannya diambil oleh distributor. Nah, tapi di PTB kita belanja hanya satu kali, kita dapat peluang usaha dengan potensinya miliaran rupiah. Bersama teman-teman di Palembang, dan hari ini teman-teman sudah kurang lebih 40 orang memutuskan. Jika Anda tertarik bergabung, dapat menghubungi Komunitas Anti Riba. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkalis Provinsi Riau berhasil menggagalkan 8 unit truk bermuatan barang ilegal. Di antaranya berisi onderdil motor mewah. Selain berhasil mengamankan barang ilegal, polisi juga mengamankan 4 orang tersangka. 8 unit truk berisi barang ilegal tersebut diamankan di Polres Bengkalis. Barang-barang ilegal ini diseludupkan dari Batam menuju Pekanbaru. Namun sebelum diberangkatkan menuju ibu kota Provinsi Riau tersebut, tim Ops Satuan Satreskrim Polres Bengkalis lebih dulu mencegatnya di Pelabuhan Roro Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Dari tangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah onderdil motor mewah, diantaranya 3 unit mesin Harley Davidson, 13 kotak kayu berisi spare part motor besar atau moge, 3 kotak kayu berisi mesin mobil merek Ford, dan 1 unit moge merek Triumph dalam kondisi terpisah. Selain itu juga ada 458 bal sepatu bekas, 254 bal tas bekas, 76 kardus pakaian baru, 21 bal pakaian bekas, 200 kardus rokok merek HD, 7 kardus rokok merek Manchester, 10 kardus rokok merek Hamil, 122 kotak makanan berbagai merek dan jenis, 212 kes minuman berbagai merek dan jenis, 1 kardus berisi printer laser jet 12 unit, serta 5 kardus berisi spare part mobil. Tim dari Satreskrim Polres Bengkalis dipimpin oleh AKP Gian telah berhasil mengamankan 9 truk di Pelabuhan Pakning yang kemudian didapatkan barang bukti di dalamnya berbagai jenis barang, dan setelah dilakukan penyelidikan serta penyidikan diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dilarang untuk masuk ke Indonesia karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang resmi. Terhadap perkara ini kami telah menerbitkan 6 laporan polisi dan telah menetapkan 4 orang tersangka. Dari Kabupaten Bengkalis Riau, Arif Budiman, TV One mengabarkan. Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI bersama Bupati Deli Serdang dan Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera II meresmikan groundbreaking pembangunan rumah susun asrama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan. Pembangunan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendidikan dan kesehatan. Groundbreaking pembangunan rumah susun asrama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan dibangun di lapangan basket Poltekkes Kemenkes Medan, Jalan Besar Lubuk Pakam, Petapahan, Deli Serdang. Asrama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan ini nantinya akan dibangun 1 tower asrama Maraki tipe 24
4 lantai dengan 86 unit dan menampung 340 orang. Hunian ini nantinya juga akan dilengkapi mobiler pendukung seperti kamar mandi, tempat tidur, lemari, meja, serta kursi belajar. Pembangunan rumah susun asrama mahasiswa Poltekkes Kemenkes Medan diresmikan langsung oleh Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Direktur Utama Poltekkes Kemenkes Medan, Bupati Deli Serdang, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera II, dan Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pemberian dari anggaran dari PUPR dan tentunya didukung oleh Bapak Bupati ya pada hari ini. Alhamdulillah groundbreaking bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan proses pelaksanaannya juga nanti berjalan lancar sampai selesai. Tadi disampaikan akhir 270 hari, ya, jadi akhir September ya. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Poltekkes Gizi, Kementerian Kesehatan yang hari ini dilaksanakan groundbreaking. Selain di Poltekkes Kemenkes Medan, bagian Gizi Deli Serdang, pembangunan rusunawa asrama ini juga nantinya akan dibangun di Gunung Sitoli. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Yauzar, TV One mengabarkan. Guna mengurangi beban ekonomi korban banjir di 3 desa di Kecamatan Torgamba dan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan, PT Perkebunan Milano salurkan bantuan sembako kepada 164 kepala keluarga. PT Perkebunan Milano, Perkebunan Batang Saponggol dan Seidaun di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, memberikan bantuan kepada masyarakat di 3 desa di Kecamatan Torgamba dan Kampung Rakyat yang terdampak banjir. Adapun lokasi menjadi sasaran perusahaan dalam pemberian sembako yakni Dusun 3 Teluk Panji Kampung Rakyat, Dusun Kampung Lalang dan Dusun Bunut Torgamba pada Jumat 12 Januari kemarin. Dalam pemberian sembako kepada masyarakat terdampak banjir tersebut, kegiatan penyaluran bantuan dihadiri General Regional 1 Sumut Aswin, HRD 1 Sumut M. Syafruddin dan pimpinan PT Milano Perkebunan Batang Saponggol Kisah Rabadari Siregar, serta dihadiri pemerintah desa dan masyarakat penerima bantuan sembako. Dapat beras, Indomie sama telur terus minyak makan itu. Senang sekali Pak karena dapat membantu ekonomi yang sekarang sedang merosot. Kegiatan ini adalah merupakan implementasi CSR kepada masyarakat Dusun 3 Kebun Batang Saponggol yang terdampak banjir, Pak. Jadi ada berapa titik rencana bantuannya? Rencana kita ada 3 titik di Dusun 3 Batang Saponggol, kemudian nanti di Dusun Kampung Lalang, dan juga di Desa Bunut, Pak. Akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Dalam hal untuk bantuan ini ada lebih kurang yang untuk dari PT Milano Kebun Batang Saponggol ada 164 paket, Pak. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Relawan Pribumi atau Prabowo Gibran, Raka Buming Raka Kabupaten Deli Serdang membagikan 2,5 ton beras kepada abang becak di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam. Kegiatan ini dalam rangka Jumat Berkah dan sebagai wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap sesama. Kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan 2,5 ton beras ini dilaksanakan di 10 titik di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepedulian relawan Pribumi atau Prabowo Gibran Raka Buming Raka ini juga sebagai bentuk menjalin keakraban kepada masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Deli Serdang, dengan berempati dan rasa peka serta sikap kepedulian kepada masyarakat yang dilakukan agar menjadi contoh terhadap orang-orang di sekitar untuk dapat melakukan hal yang sama. Diketahui relawan Pribumi ini di bawah naungan TKD Sumatera Utara dengan Dewan Pembina Ade Jona Prasetyo hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain abang becak, paket beras juga disalurkan kepada masyarakat Sekip yang membutuhkan. Kegiatan hari ini kami dari semua pengurus Pribumi ingin berbagi di hari Jumat yang berkah ini. Semoga kepengurusan kami semakin kuat, Indonesia semakin maju, lancar rezeki. Setelah itu kawan-kawan ini siap berjuang untuk membesarkan Pribumi yang ada di Deli Serdang. Ya, kegiatan bakti sosial ini adalah rasa kepedulian dari Ketua Pribumi Deli Serdang, Bang Budi Aulia, beserta jajaran pengurus. Dan ini
Kegiatan bakti sosial ini adalah untuk menyentuh masyarakat bawah, termasuk dari kalangan ibu-ibu ya, ibu-ibu, dan nanti juga akan kita berikan sembako kepada abang-abang becak yang ada di seputaran kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Awali tahun 2024, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirtanadi melaksanakan zikir bersama di Masjid Ma'ul Haya, sekaligus menggelar konferensi pers paparan aliran dana 73 miliar di kantor pusat Jalan Sisingamaraja, Medan. Awali tahun 2024, Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirtanadi melaksanakan zikir bersama di Masjid Ma'ul Haya sekaligus menggelar konferensi pers paparan aliran dana 73 miliar di kantor pusat Jalan Sisingamaraja, Medan, Kamis 4 Januari lalu. Zikir bersama yang berlangsung pagi menjelang siang tersebut dihadiri Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Kabir Bedi, Direktur Air Minum Ewin Putra, Direktur Administrasi Keuangan Humar Karitonga, Direktur Air Limbah Fauzan Nasution, Profesor Dr. Haji Ansari Yamamah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama NU Pusat Kiai Haji Hambali, Dato Adil Fredi dari Kesultanan Delhi, Ustadz Amhar Nasution, serta para pegawai kantor pusat dan jamaah Masjid Ma'ul Haya. Zikir bersama serta doa-doa yang dilantunkan di awal tahun 2024 ini tak lain bertujuan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan serta dimudahkan segala urusan dan kiranya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi. Tahun 2024 ini pula Perumda Tirtanadi akan memberangkatkan 8 orang pegawai untuk melaksanakan ibadah umroh. Di tempat berbeda dalam konferensi pers yang dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidikan dan perwakilan mahasiswa, Kabir Bedi menjelaskan tentang dana penyertaan modal dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahwa dana tersebut aman dan ada di Bank Sumut dalam bentuk deposito berjangka, dan nantinya digunakan untuk peningkatan kapasitas air di instalasi pengolahan air, IPA Sunggal, dan Deli Tua. Dan saat ini Perumda Tirtanadi telah melaksanakan pembangunan instalasi membidang yang berkapasitas 1.100 liter per detik. Kabir Bedi menambahkan sedang dibangun pula instalasi air yang baru di daerah Kecamatan Medan Johor, serta di Pulau Burayan Darat yang akan menambah kapasitas 2.000 liter per detik. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sebagai bentuk apresiasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara menggelar penghargaan Anugerah Pelaporan SPMI tahun 2023 di Hotel JW Marriott, Medan. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara memiliki tugas utama yaitu meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi. Oleh karenanya, sebagai bentuk apresiasi kepada perguruan tinggi, LLDikti menggelar penghargaan Anugerah Pelaporan SPMI tahun 2023 di Hotel JW Marriott, Medan, Senin 15 Januari 2024. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Prima, Universitas Teknologi Sawit Indonesia, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, Institut Kesehatan Medistra, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ashifa Kisaran. Agenda Anugerah Pelaporan SPMI 2023 dihadiri puluhan akademisi dari berbagai perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Utara. Di antaranya berasal dari Universitas Pancabudi, Universitas Medan Area, LP3I Medan, dan berbagai perguruan tinggi swasta lainnya. Tugas utama LLDikti Wilayah 1 adalah meningkatkan mutu perguruan tinggi di Sumatera Utara. Maka kita buat semua indikatornya, maka kita secara rinci dan detail membuat indikatornya itu. Semua kegiatan kampus selama 2023 kita kaitkan dengan penilaian akreditasi. Jadi satu adalah SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kemudian yang saya sampaikan tadi, barulah kita dinilai oleh eksternal. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ainun Supina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.